んな国で今、俺は王様をしている。Halo Sobat Otaku, para pecinta anime. Ya, dan pada video kali ini saya akan memberikan saran anime pada musim summer atau musim panas 2021 nih. Dengan rentang waktu penayangan musim panas itu adalah mulai bulan Juli, Agustus hingga September. Nah, ada apa aja sih ya kan? Dan ya, pada musim panas tahun ini akan banyak sekali dihiasi dengan anime-anime bertema isekai. Ya, musim ini adalah surganya isekai dan romcom ya kan, romance comedy. Di sini saya akan pilihkan beberapa anime yang kelihatannya tuh cukup menarik buat kita ikuti dan tonton. Makanya, lihat sampai habis ya. Ya udah, tanpa basa-basi langsung aja kita ke daftarnya. Tapi jangan lupa untuk subscribe dulu ya kan, biar nggak ketinggalan video terbaru seputar anime. Yang pertama, ada anime Genjutsu Tsugi Yusano Oukoku Seikenki. Main kara kita bernama Kazuya Souma yang tiba-tiba dipanggil ke dunia lain. Ya, sinopsis yang mainstream ya. Tapi tunggu dulu, dengerin nih. Sang MC kita menyadari bahwa orang-orang di dunia tersebut mengharapkan adanya seorang pahlawan. Tapi ya kan, aksi kepahlawan yang dia lakuin ini berbeda dari anime isekai biasanya. Jadi, MC kita Kazuya Souma ini ingin membangun kembali perekonomian yang lesu di dalam kerajaan atau dunia baru tersebut. Dan gak cuman itu, si MC kita ini bertunangan dengan sang putri kerajaan dan langsung naik tahta. Nah, sang MC kita ini segera mengumpulkan tuh orang-orang berbakat untuk membantunya dalam memulihkan negaranya itu melalui reformasi, bukan perang ataupun petualangan. BTW, nih anime harem ya kan? Ya, gimana? Seru nih kayaknya buat ditonton. Oke, yang kedua ada anime Death 5 Beauty Battle. Nah, biar nggak bosen nih Mimin selingin sama anime action superpower lagi ya kan, yang nggak kalah seru. Oke, langsung kita masuk ke sinopsisnya. Main karakter kita bernama Akira Shiro Yanagi, seorang siswa SMA yang menyukai game dan permain komputer, yang tiba-tiba terseret ke dalam sebuah pertempuran oleh gadis misterius yang menyebut dirinya dengan nama Mion. Para peserta diberitahu bahwa mereka dihapus dari daftar keluarga. Apaan nih ya kan, kartu kakak kah? Tunggu, panik gak? Enggak lah, kenapa panik beban ya kan? Maaf ya, salah. Jadi, para peserta ini terlibat dalam eksperimen dan memperoleh kekuatan tertentu. Ya, konsepnya seperti Darwin's Game kalau kalian sudah menonton anime itu ya kan. Oke, dan si MC kita, Akira, bertekad untuk memenangkan game tersebut dengan kekuatan barunya dan menghancurkan organisasi yang menjadi biang keladi masalah tersebut. Dengan kekuatan yang tak terduga oleh siapapun dengan kemampuan berpikirnya. Ya, ini MC pinter dan overpower nih ya kan. Yang ketiga, ada anime dengan judul Make You Black Company. Main karakter kita bernama Kinji, ampas masyarakat yang gak punya etika kerja baik dan sulit menyesuaikan diri dengan orang-orang di sekelilingnya. Dan sialnya, tiba-tiba suatu hari dia disummon ke isekai, tapi bukan sebagai pahlawan yang disambut baik di anime isekai biasanya, melainkan menjadi budak atau kacung di sebuah perusahaan kotor di dunia fantasi itu. Nah, alangkah ngenes ya kan nih MC kan. Tapi tunggu dulu. Namun justru dengan menjadi kacung di isekai ini ya, si MC ini jadi benar-benar belajar tentang arti kerja keras. Jadi ini anime santai komedi yang dibalut fantasi isekai. Jadi cocok lah buat ditonton saat-saat kita sedang bersantai. Oke, yang keempat ada anime romcom atau romance comedy dengan berjudul Kanojo Kanojo. Seperti biasa, Lord MC laknat anime romcom kita bernama Naoya yang mendapatkan pacar yang cantik. Nah, namun sifat mereka ini layaknya air dan api atau minyak dan air yang susah untuk bersatu. Ya, walaupun begitu, cinta mereka ini nyata, asli ya kan, bukan settingan kayak artis Indonesia.
Dan ya, seperti anime romcom biasanya, pasti akan muncul orang ketiga ya kan. Dan di anime ini pun juga muncul heroin atau orang ketiga bernama Nagisa. Yap, seorang gadis yang imut yang telah mengungkapkan perasaannya kepada si ampas Naoya ini. Muncullah ya kan konflik yang dibalut komedi. Ya. Dan lagi si ampas Naoya ini meminta izin langsung kepada Saki untuk berpacaran kepada mereka berdua. Wait, gimana? Ampas gak? Minta ditampol juga nih kan si Naoya. Oke, langsung gas. Yang kelima ada anime romcom lagi dengan judul Megami Ryo no Ryobokun. Nah, jadi ceritanya si Asuna pindah ke nih anime, cuma dia berubah ya kan, Henshin ya kan. Jadi rambut pink biar nggak ketahuan. Serius lah Min ya kan. Oke. Kita masuk ke hipnosisnya. MC kita Shota. Nggak, MC kita bernama Koushi Nagumi, anak laki-laki 12 tahun yang ditinggalkan ayahnya setelah rumah mereka terbakar. Suatu hari, seorang gadis bernama Minerva menemukannya tuh terbaring di trotoar dan membawanya ke asrama kampus khusus perempuan yang terkenal karena penghuninya yang bermasalah. Yang mengejutkan, Koushi ini diminta untuk menjadi kepala asrama mereka. Ya, hari-hari konyol dan panas Koushi bersama para perempuan yang lebih tua darinya pun dimulai. BTW nih anime ecchi ya kan, bisa ya salam nanti kalian. Tau lah ya kan, hati-hati ya kan, bisa amsyong nanti. Ya salam. Yang keenam ada anime sport school. Ya, gantilah kita ke genre yang berbeda sedikit dengan judul Remain. Oke, langsung aja kita masuk ke hipnosisnya. Main karakter kita seperti biasa bernama Minato Kiyomizu yang berhenti bermain polo air. Polo air tuh apaan ya? Ya kayak main bola biasa, coba di air mainnya, lempar-lempar mirip basket gitu. Ya simpelnya sih begitu. Kalau kalian penasaran silahkan googling. Nah, si MC kita ini berhenti bermain polo air setelah insiden selama musim dingin saat dia kelas 3 SMP. Dan skip, setelah si MC ini kan masuk ke SMA, si MC kita ini mau mencoba bermain polo air lagi dan bergabung dengan tim sekolahnya. Namun, timnya ini mengalami banyak masalah dan konflik cerita ini pun dimulai. BTW ini anime garapan Studio Mappa loh ya kan. Pasti seru ya kan, makanya patut untuk kita coba tonton nanti. Yang ketujuh ada anime fantasi lagi. Mau gimana lagi ya kan, musim isekai sih. Oke, nih anime judulnya panjang banget. Dengan judul Shin no Nakama Janaito Yusa no Party wo Oisada Aida Sareta Nodin Henkyo de Slow Life Surukoto ni Shima. Panjang banget. Disingkat jadi Shin no Nakama aja ya kan. Jadi, anime ini bercerita tentang seorang main karakter kita bernama Red. Nah, si MC atau Red ini pernah menjadi anggota atau kelompok pahlawan. Ya, partinya pahlawan gitu, kelompok kuat yang ditakdirkan untuk menyelamatkan dunia dari kekuatan jahat Raja Iblis Tarakson. Sampai salah satu rekannya ini mengusirnya dari party itu. Nah kan, ikan laknat itu temennya ikan. Sejak saat itu, Red hanya ingin menjalani hidup biasa di perbatasan desa dengan membuka apotek. Niatnya sih begitu. Namun ternyata, hidup sederhana dengan merahasiakan masa lalunya tidaklah semudah yang dia bayangkan. Terutama ketika Red, petualang cantik dari masa lalunya muncul dan memintanya untuk tinggal bersama ya kan. Ya salam nih. Oh ya, ini anime bertema adventure kok. Jadi ya pasti seru. Ya cocok nih, pasti kita akan tunggu. Selanjutnya yang ke-8 ada anime Tsukiga Michibiku Isekai Dojo. Nah, ini anime aneh suka dengan anime yang isekai yang MC-nya itu ngenes duluan ketika masuk ke isekai, nggak langsung OP atau ngampas gitu kan. Oke, langsung aja kita masuk ke hipnosisnya ya kan. Bercerita tentang seorang anak SMA bernama Makoto Mizumi, seorang siswa SMA biasa yang dipanggil ke isekai sebagai prajurit pemberani. Namun,
apesnya setelah sampai di dunia fantasi isekai itu ya kan, dewi atau dewa di dunia itu malah meremehkannya karena mukanya jelek kan. Body shaming juga nih Dewi ya kan, cuma mandang fisik doang. Ya salam. Si Dewi ini bahkan sampai membuang si Makoto ini ke pinggiran sebuah hutan belantara. Nah, namun ya si MC kita ini memulai berpetualang di alam liar, bertahan hidup. Nah, entar dia akan bertemu dengan naga, orc, kurcaci, ya makhluk fantasi lainnya ya kan. Awas aja tuh ya kan si Dewi Laknat kan. Si Makoto ini nantinya bakalan overpower nih sobat anime ya kan. Dan begitulah awal mulai kisah si Makoto ini di dalam anime ini. Gimana? Seru ya kan? Bikin penasaran nih anime. Yang kesembilan, selanjutnya ada anime Seirei Gensouki. Langsung aja min. Oke, jadi anime apa nih ya? Ani nggak tahu nih kan, anime isekai atau bukan. Soalnya cuma ingatan doang yang ditransfer ya kan. Skip, langsung ke sinopsisnya. Haruto Amakawa, seorang pemuda yang meninggal sebelum bertemu kembali dengan teman masa kecilnya yang menghilang 5 tahun yang lalu. Dan Rio, anak laki-laki yang tinggal di daerah kumuh yang ingin membalas dendam atas kematian ibunya ketika dia masih berumur 5 tahun. Bagai bumi dan dunia lain, Haruto dan Rio, dua orang dengan latar belakang dan nilai yang sangat berbeda. Entah kenapa ya, ingatan dan kepribadian Haruto yang seharusnya telah mati bangkit di tubuh si Rio. Seiring dengan kembalinya ingatan si Haruto ini ya di dalam si tubuh Rio, ia mendapat kekuatan khusus yang mungkin bisa membuat hidupnya lebih baik jika digunakan dengan baik pula ya kan. Kalau mimin yang dapat ya salam. Nah, suatu hari terjadi kasus penculikan putri kerajaan Bertram. Rio berhasil menyelamatkan sang putri dan sebagai imbalannya ia mendapat biaya siswa untuk belajar di akademi di kerajaan itu, sekolah elit untuk orang kaya. Ya, begitulah sinopsisnya. Dan saran terakhir dari Mimin, ada anime Tante wa Mousindeiru. Nih anime juga kenapa saya saranin, soalnya cukup menarik perhatian. Anime yang bertemakan romcom. Romcom emang selalu di hati ya kan, walau kalau ditonton cuma bikin iri dan sakit hati. Ya salam. Maaf. Langsung aja kita ke sinopsisnya. Seperti biasa, MC kita bernama Kimizuka Kimihiko. Anak SMA kelas 3, mantan asisten dari detektif Siesta. 3 tahun lalu, di ketinggian 10.000 meter di atas permukaan tanah, Kimihiko bertemu Siesta di dalam pesawat yang dibajak. Insiden itu menjadi awal petualangan keduanya ke seluruh dunia untuk menyelesaikan berbagai kasus. Namun, perjalanan mereka harus berakhir 3 tahun kemudian setelah kematian si Siesta ini, partner si MC kita. Setelah ditinggal sendiri, Kimihiko menjadi sad boy. Enggak lah, emang kalian. Si Kimihiko ini pun memutuskan untuk menjalani kehidupan sekolahnya dengan normal. Namun, hari-hari damainya ini jadi berantakan ketika gadis berambut perak mirip si Siesta, si mantan partnernya yang meninggal itu kan, kembali datang di kehidupannya. Ya, jadi seperti itu ya kan. Gimana? Cukup menarik buat kita tonton dengan anime yang bertema romcom detektif seperti ini ya kan. Jadi itulah beberapa saran anime pada musim summer kali ini. Tunggu dulu, jangan di skip, dengerin nih. Jadi musim panas itu biasanya identik dengan anime-anime yang seru-seru, dan anime-anime yang dapat season atau part kedua nggak saya masukin dan nggak saya saranin karena pasti kalian sudah tahu dan emang ditungguin, seperti Tensura season 2 dan lain-lain. Oke, terima kasih telah menonton. Apabila ada kesalahan dalam video ini, Mimin mohon maaf. Mimin Kun pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you and bye-bye.